Halo, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good. Nah, sore ini mendung Waalaikumsalam. ya, mendung ya. Saya lihat di luar mau hujan ini, tetapi tidak menyurut semangat kita untuk tetap berbagi. Dan sore ini kita juga kedatangan tamu yang juga yang berbeda seperti tamu-tamu sebelumnya. Tapi tidak mengurangi kualitas, beliau juga guru penggerak dari Palembang angkatan 4 seangkatan dengan saya, ya. Pasti potensinya juga luar biasa, dan kita akan dengar-dengar lagi ya inspirasi ilmu-ilmu yang mungkin bisa jadikan kita referensi makin banyak, terus nanti bisa diolah di sekolah kita sendiri, ide-idenya yang luar biasa. Dan itulah yang memang tujuannya saya adakan untuk acara yang sangat sederhana ini, yaitu podcast-podcastan lah saya lihat ya. Jadi nanti bisa share sama guru-guru semua. Saya harapkan guru-guru yang semuanya yang belum bisa bergabung bisa nanti deh diluangkan waktu kapanpun, saya boleh nanti akan saya luangkan waktunya, mungkin minimal 30 menit deh. Bahkan kemarin kita bahkan ada yang sampai 1 jam lebih ya, kasihkan ngobrol-ngobrol, akhirnya waktunya juga sangat panjang sekali. Jadi saya sesuaikan saja pada kawan-kawan semua yang ingin sharing. Yang penting adalah ilmunya ini ya, ilmunya yang ingin kita dapatkan. Proyek apa sih yang sudah didapat, yang sudah dijalankan di sekolah masing-masing, karena memang kemarin sangat terbatas dan kita kadang juga di loka role-nya juga nggak begitu rata, jadi kita nggak bertemu secara intens ya. Oke, sore ini siapa sih tamu kita sebenarnya ya? Istimewa ya, beliau ini adalah, saya nggak mau ngomong deh, biar nanti secara komplit beliau sendiri yang nanti memperkenalkan siapa namanya, plus dari sekolah mana itu ya, sebelum kita nanti ngomong panjang lebar dan diskusi seru tentunya ya. Jangan lupa ikuti sampai selesai. Oke ya, silakan Ibu, siapa sih? Saya penasaran, penasaran juga semuanya ya. Oke, yuk kenalan dulu deh. Ya, selamat sore Pak Ali. Sore-sore. Kesempatan yang berbahagia sekali bisa diundang di podcastnya Pak Ali. Sebenarnya waktu awal dapat itu, aduh, layak nggak ya, layak nggak ya, layak Oh, nggak ya. itu kebalik Ibu Jadi ya. antara Kebalik, saya yang layak nggak ya layak gitu. nggak, layak nggak, layak nggak. Tapi disemangatin sama Bu Dahlia, akhirnya ayo Oh, sip. karena berbagi, Mm-mm. poinnya berbagi, ya udah kita berbagi praktik baik kan seperti yang Mm-mm. diharapkan di program guru penggerak ini. Ya, guys, yang ada di ruangan ini Pak Ali, saya perkenalkan, nama saya itu Finansia Ika Indralin. Oke. Saya bekerja sehari-hari di bawah instansi pemerintah di Sekolah Dasar Negeri 112 Palembang di Sako. Oh, Sako. Deket Mampir, Paramon dong ya. ya, ulah saya tiap hari lewat sekolah bapak loh. Oh gitu ya. Terus rumahnya di Iya, mana Ibu saya, Ika? saya tuh rumahnya di Sukawinatan. Cuman setiap pagi rute saya tuh muter Palembang, Pak Ali. Oh, Bener. Jadi saya tuh nganter anak saya yang pertama kan di Indrasana di Jalan Bangau. ah, Jadi saya antar ke sana dulu. Lalu antar anak saya yang kedua di Safari 1 di Lapangan Hatta. oke. Sudah dari sana baru saya ke lewat Sako. Lewat golf Oh, terus. Nah, saya tuh lihat, wah ini sekolahnya Pak Ali. Pernah satu kali saya melihat Pak Ali di depan pagar, mungkin sedang menyambut anak kali ya. iya ya. Oh itu Pak Ali. Ini Setiap mohon maaf hari saya saya nggak kenal lewat ya. itu. Saking Karena banyaknya yang lalu lalang. uh, iyalah, karena kan kendaraan kan keluar masuk ada guru yang menyambut di depan ya itu Pak ya. Nah, saya Iya. pernah lihat Pak Ali itu di depan situ. Dari sekolah Pak Ali itu terus sekitar berapa meter nanti di depan Tugu Muda itu masuk. Nah, Hah? ikuti jalan itu aja nanti udah sampai di sekolah saya. Oh, deket sekali ya. Kita Boleh deh. tetanggaan, Nanti lain kali kalau setelah kita lulus, kita adakan kunjungan ke sekolah deh. Buat apa itu ya? tetanggaan Pak Ali kita. Mampir ya, Ya, siap. mampir. Kapan ya waktu itu ya kalau enggak, oh bukan di Paramount, di sekolah sebelah tetangga waktu itu mau pelantikan KKG. Hmm? Enggak, bukan di
Itu sekilas keseharian itu mengajar di kelas 6 dan ada tupoksi tambahan itu sebagai bendahara sekolah. Oh, mantap. Banyak Makanya, uang berarti. makanya yang saya angkat tadi gambar itu, Oh, gitu ya. gongnya. Siap, siap. Eh, Berarti banyak gongnya uang ini Ibu itu, Ika. banyak uang negara, Uang negara. Oke. uang negara banyak. Ya Nah, itu perkenalan Ibu singkat Ika, ini dari sebelum saya. kita berlanjut ke ini deh, ke project, saya ingin tahu nih, eh kira-kira Hmm. ada perubahan nggak sih sebelum mengikuti atau mungkin setelah mengikuti guru penggerak? Karena memang beberapa sharing kawan juga ada yang keluh kesah, karena memang ini kan sesuai dengan basic keadaan sekolah masing-masing ya. Ada yang dukung, ada yang enggak, terus nanti juga Ya, melemahkan apa ya semangat dan sebagainya. Dari Ibu Ika sendiri gimana? Oke nggak? ya, ya. Terima kasih Pak Ali ya. Ini ngobras kita ya, ngobrol santai ya. Boleh. Dari guru penggeraklah itu bagi saya pintu-pintu menuju pintu berikutnya, menuju pintu berikutnya, menuju pintu berikutnya itu kayaknya terbuka, terbuka, terbuka dan terbuka Oh, begitu Pak Ali. oke ya. Dari guru penggeraklah, contohnya Pak Ali ya, saya bisa menjadi guru pamong PPG dalam jabatan kategori 2 Woi, dari mantap. sini. Lalu terbuka lagi lah menjadi guru pamong PPG prajabatan. Dalam satu sesi itu berkenalan dengan orang-orang baru, orang-orang pintar, cerdas, pemikirannya luar biasa. Jadi dari sini saya mengenal selain Pali. Nah, ini kan salah satu pintu lagi yang terbuka oleh karena penggerak ini. Saya bisa masuk podcastnya Pak Ali, saya bisa berkenalan dengan Kaprodi Universitas Sriwijaya, mahasiswa dalam jabatan, PPG dalam jabatan, PPG prajabatan dengan segala keunikan dan segala potensi-potensi mereka yang semakin terbuka pintu-pintu itu Pak Alia, saya tuh semakin merasa, aduh saya tuh rasanya ilmunya masih kurang aja. Berarti ini satu pintu sudah membuka ilmu-ilmu yang lain ya? Pengalaman mereka itu luar biasa. Itu banyak sekali. Selain itu juga bisa terbentuklah KKG kecamatan. Belum yang lain. Itu baru pintu-pintu utama, belum pintu-pintu kecil-kecil yang selama ini tuh kalau dengan kekuatan saya sendiri cuma sebagai guru kelas biasa, itu rasanya nggak mungkin kebuka. Rasanya nyari kuncinya aja susah. Nah sekarang kuncinya udah kita pegang, tinggal buka lalu kita explore lagi potensi-potensinya. Contohnya hanya dari sini, dari eksternal itu Pak ya, saya bisa belajar banyak tentang karakter sekolah masing-masing. Oh ternyata sekolah, saya ambil contoh, misalnya mungkin itu terjadi juga di sekolah Bapak. Sekolah-sekolah dengan keadaan paperless, ya sekolah-sekolah dengan keadaan paperless, itu bukan perkara mudah juga. Mereka juga harus bisa mengajarkan menulis huruf tegak bersambung di tengah tuntutan paperless itu. Harus menanggulangi jika mati lampu juga harus bisa gimana? Iya toh Pak? Siap. Benar sekali. Paperless memang gimana mati lampu, buku nggak bawa atau gimana harus sudah siap dengan segala kondisinya. Benar. Lalu dengan sekolah-sekolah yang kira-kira jauh Pak. Bapak pernah ada ke ini? Ke Muara Sugihan, nyebrang sungai, nyebrang lagi. Rumah saya di Muara Sugihan. Oh, nah. Ngajari ikan berenang jadi. Rumah saya itu Bu ya, dari night speed ke jalur itu 4 jam. Jadi dari jam 2 start. Jadi lebih sampai ujung. Dari jalur saya di jalur 13 itu sampai ujung itu daerah jalur yang tambak. Gak ada jalur lagi. Paling ujung.
Nah itulah, mungkin nanti Bapak tahu yang namanya Bu Endar itu ya, Hah? sama Bu ada satu lah Bu Leni, saat mereka harus sit in, saya sit in, itu kan terbatas sarana prasarana proyektor Pak ya. Oh pasti. Itu sakingnya itu mau berjuang untuk memberikan yang terbaik itu sampai pinjam LCD Pak Kades. Hmm. Bener-bener minta tolong Pak Kades pinjam LCD, lalu pinjam sekolah, lalu bisa memberikan pelajaran. Itu perjuangan sekali. Jadi bisa mengenal sekolah yang di pelosok, yang kata Pak Ali tadi udah nyebrang lagi, nggak ada akses, sinyal nggak ada, sarana prasarana nggak ada, Kalau tapi hujan, bisa. kalau hujan jangan pikir lagi. Udah bisa balik ya. Karena pasti pasang ya itu ya. Oh, saya bahkan pernah Harus mengalami nginep. ini, Bu Ika. Jadi pada waktu saya pertama-tama ke sana itu, listrik belum masuk ya. Mereka harus dituntut pakai LCD, ngidupin diesel dulu untuk memunculkan listriknya. Dan itu LCD hidup gitu ya. Terus nanti kadang bensinnya, solarnya mati, udah mati semua gitu. Jadi kita ini kalau di Palembang fasilitasnya yang luar biasa. Ini kalau misalnya tidak menggunakan dengan maksimal itu, istilah kasarnya ya kita mengingkari ini Rasanya ya. malu. Malu sekali, malu sekali. Bahkan tidak semuanya, misalnya sekolah Malu kita seperti di dengan lihat. Paramount itu ya. Itu juga tidak semuanya guru juga menerima pengembangan-pengembangan seperti ini. Seperti yang dikatakan Ibu Ika tadi, benar juga bahwa kadang ketika kita sekali dibuka dan kita menerimanya dengan tulus, dengan ikhlas mau berkembang, itu Tuhan akan membuka pintu-pintu yang lain. Saya setuju sekali. Ya, jadi kita banyak saudara, banyak ilmu, dan itulah yang kita harapkan sebenarnya. Dan kembalinya kita akan ke sekolah lagi. Ya, jadi kalau misalnya ada kepala sekolah yang misalnya tidak mendukung dan yang lain, saya kira itu hal yang sangat-sangat apa ya? Biasa. Iya, luar biasa, kurang itu. Karena mereka berpikir, kenapa sih guru ini keluar terus? Kenapa nggak berpikir bahwa guru ini setelah keluar berpotensi bagus, berkembang, itu kembali ke sekolah kita, mengajari kita untuk lebih maju lagi. Benar nggak Bika ya? Iya, itu mungkin ada variabel X-nya, Pak. Oh gitu ya? Gimana variabelnya coba? Kalau mungkin ada variabel X-nya yang diharapkan dari kepala sekolah itu. Jadi sebagai contoh, kok keluar terus. Ini variabel X yang sederhana, Pak ya. Okay. Anaknya ditinggal. Sedangkan anak itu membayar. Satu variabel X. Yeah. Sedangkan anak itu membayar, lalu tuntutan wali siswa adalah besar. Itu variabel X1. Mungkin masih ada variabel X2, 3, 4, 5 yang rasanya jadi nanti gibah kepala sekolah di sini. Iya. Itulah. Ya. Tapi ada juga ya, kepala sekolah yang mendukung juga ya, banyak sekali juga. Karena banyak. Itu ya. Jadi mereka malah mendorong guru-guru semua kalau bisa semua jadi guru penggerak deh, ya, biar nanti potensinya bagus. Tapi juga kita salah sendiri kalau misalnya semuanya guru diterima, itu kalau lokal semua kosong juga sekolah ya. Ya ada berapa Bu Ika kan yang jadi guru penggerak di sekolah? Saya berdua Pak dengan Pak Irwan. Oh sama Pak Irwan, satu angkatan sama Pak Irwan ya, sama sekolah ya? Oke. Sama Pak Irwan Sukmadi nih saya satu sekolah, mendaftarnya bareng dan ya nanti lulusnya, semoga kita lulus bareng Pak ya. Harus, kelamaan soalnya. Itu kan sudah setahun lebih Pak. Itu dari faktor eksternal ya Pak ya. Itu pintu-pintu besar yang rasanya tuh nggak mungkin saya tuh bisa melakukan itu kalau nggak ada ya dari kuncinya adalah guru penggerak. Iya. Nah, kalau dari faktor internalnya tentu kembali ke sekolah. Apa dampak impact-nya itu besarnya ya memang yang dirasakan adalah kepada siswa ya Pak ya. Kayak seperti yang diharapkan adalah kan berpihak pada siswa. Ya. Tentunya proses pembelajaran kita pun
ini jadinya berbeda dengan guru-guru lain. Ya. Waktu di loka 1, loka 2 masih masih kita ngajar, mau ditularkan. Ada yang kita harus membentuk komunitas praktisi, Pak ya. Ya, benar. Nah, disitulah awal tonggak kami berdua, saya dan Pak Irwan itu berani melangkah. Dari yang Ki Hajar Dewantara Cak Nyokap Pakamanian. Akhirnya dimulai menggerakkan komunitas praktisi lah. Di situ awal tonggaknya ada terjadi perubahan di sekolah. Jadi guru-guru tuh, kan waktu itu kami itu seminar, Pak. Memang benar-benar seminar, kami mengundang praktisi, itu yang kami undang adalah Bu, kalau di Facebook itu Bu Sri Libra, boleh dibuka Facebooknya, udah melanglang buana ke berbagai negara, dan Ibu Andrea Mela Elvarisya itu dosen Muhammadiyah. Keduanya adalah dosen, kami menggunakan. Dari situ ceritalah tentang guru penggerak ini, ada perubahan mindset, utamanya adalah kepada guru-guru yang selama ini mengajar masih jadul, masih buka buku catat, tutup, selesai pulang. Nah, benar. Nah, dari situ mulai ada perubahan. Iya, mulai ada perubahan, mulai kita menggunakan media, meskipun proyektor itu kan sekolah negeri itu proyektor cuma 2, Pak. Meskipun guru-guru tidak menggunakan proyektor untuk guru-guru yang senior, tapi mulai menggunakan media-media yang ada di perpustakaan. Bangun-bangun itu gak usah digambar, ada bangunnya jadi jelas. Ini tabung. Sebegitunya Pak sekolah kami itu. Mungkin Bapak nanti akan tertawa, hah kok masih seperti itu? Hah? Tapi memang realitanya seperti inilah. Realita yang ada di lapangan. Semenjak dari situ lalu mulailah kami membuat KKG kecamatan, KKG guru kelas, dan sampai sekarang pun dari praktek yang memang terbimbing sekali program guru penggerak ini, coaching, lalu kita membuat program, mereka lalu melirik, oh iya ya ternyata mengajarnya beda, ternyata Pak Irwan dengan Bu Ika tuh ngajarnya tuh seperti ini, ternyata seperti ini, dan itu virus-virus baik itu udah menyebar. Mantap. Mungkin di sekolah-sekolah yang berstandar internasional ataupun yang grade-nya A, hal ini udah biasa. Saya yakin itu karena sebelum saya hijrah ini Pak, saya 10 tahun di swasta, Pak. Tahu betul bagaimana kinerja Pak Ali. Saya tahu betul bagaimana relationship-nya Pak Ali. Iya, tahu betul bagaimana relationnya Pak Ali dengan wali siswa, kepala sekolah. Itu bagaimana, udah tahu betul saya bagaimana menempatkan diri. Jadi saya udah tahu sistem kerja Pak Ali itu di Paramount itu seperti ini. Karena 10 tahun udah saya lakukan dulu dan saya hijrah. Setelah saya hijrah ternyata seperti ini. Kebantingnya tuh harus menghadapi kenyataan gitu, yang berbalik jomplang gitu ya. Berbalik jomplang. Hal-hal sepele ini ternyata harus diperbaiki. Berbeda ketika kita sudah berada di sekolah dengan standar yang bagus. Tapi saya yakin begini Bu Ika, selama 10 tahun itu pasti sudah mengakar sampai ke karakter itu ya. Dan itu meskipun terjun ke sekolah yang memang budayanya berbeda dengan sebelumnya, saya kira sedikit banyak pasti juga karakter Bu Ika berbeda juga dan mempengaruhi teman-teman lain. Benar nggak? Terlepas dari guru penggerak. Kok tahu? Misalnya begini Bu Ika, karena saya merasakan sendiri seperti ini. Kalau saya di Paramount School itu dididik benar buang sampah di tempatnya. Kalau ada sampah harus diambil. Itu sebenarnya nggak diajari di guru penggerak juga kita sudah ditanamkan seperti itu ya. Dan itu saya bawa kemanapun loh. Di rumah pun saya juga kadang marah kalau anak saya tuh buang sampah karena memang sudah terkarakter saking lamanya di sekolah yang memang budaya positifnya sudah ada. Nah kita pun kalau misalnya dibawa ke sekolah negeri atau mungkin sekolah yang lain lah ya, atau mungkin yang beda berbudaya, kalau saking lamanya seperti Bu Ika pasti juga
nggak terpengaruh budaya yang buruk, tapi juga sedikit banyak pasti mempengaruhi itu sama yang lain yang dia positif. Bener nggak, ada nggak itu? Ya, terima kasih jika itu keluar dari penuturan Pak Ali sendiri. Kali aja beda kan? Kali aja beda gitu. Kalau itu keluar dari penuturan Pak Ali sendiri ya saya terima kasih karena sudah apa ya istilahnya tuh memberi dorongan dan motivasi yang baik, ya tetap baik begitu kan ya. Enggak yang baik jadi terikut jelek. Apa jangan-jangan terpengaruh yang kalau saya budayanya ya kan baru saya mau bilang ini, kalau saya tuh terbawa disiplin waktunya. Oke, benar. Disiplin waktu kan diterapkan betul selama di sekolah yang lama. Jam datang, jam pulang, jika tidak berkepentingan jangan ditinggalkan. Kalau setelah di sini, setiap Sabtu itu kan lokakarya Pak, kami masih masuk Pak. Maka ada kepikiran, aduh anaknya gimana ya, aduh gimana ya gitu. Itu suka terbawa-bawa, padahal udah dihandle. Kalau dulu kan anaknya harus gimana kan ada pertanyaan dari kepala sekolah. Pergi terus. Pergi terus. Nah, kalau sekarang berbeda. Kepala sekolah, oh ya silahkan. Ada perasaan, aduh anaknya. Kalau lihat jam ya, saya tuh lihat jam jam selesai anak udah pulang baru bisa lega ikut lokakarya, lihat istirahat jam 11 pulang. Wah, ada rasa-rasa itu kalau disiplin waktunya yang begitu diterapkan di sana. Nah, berangkat dari sinilah yang seperti Pak Ali utarakan itu kadang ada yang pro ada yang kontra Pak ya, tapi kita nggak usah bahas yang kontra kayaknya. bahas yang saya tuh yakin selama kita melakukan yang baik itu belum tentu semuanya mengikuti. Ya, itu hanya hampir semua terjadi di semua sekolah Ibu. Di setiap sekolah, di setiap termasuk sekolah. Di Paramount mau pindah ke mau pindah kemanapun itu pro kontra itu pasti ada. Kalau kita membawa yang seperti Pak Ali bilang tadi, budaya yang udah baik diterapkan di sekolah yang baik, belum tentu orangnya juga terima, Pak. Ya. Meskipun kita udah terbiasa, belum tentu juga budaya itu membudaya bagi orang yang kontra. Nah, jadi belum tentu budaya baik yang lama berhadapan dengan budaya yang kurang sip yang terlalu lama juga itu. Jadi kok itu konflik. Jadi perang ya, tapi ya udahlah. Ya. Yang penting ya kita kan tetap melakukan apa yang menjadi tupoksi kita, Pak ya. Nah, benar sekali. Ya, inilah lalu yang membawa dampak apa di sekolah dari program ini? Banyak sekali programnya. Mungkin ya kami memanfaatkan aset sekolah, potik hidup kami jalankan. Karena lahan sekolah itu masih banyak yang kosong, maka kami terapkan. Lalu gerobak baca jalan. Selama ini gerobak baca jalan. Gimana tuh konsepnya? Cerita dikit deh. Gerobak baca mulai berjalan. Oh, tak kira gerobak baca jalan. Jadi bayangan saya tuh gerobak ada bukunya berjalan ya. Ya memang berjalan Pak. Kadang dia ada di spot pojok sebelah sana sekolah, kadang gitu. Ada di kelas 5C. Itu seperti gerobak bakso atau gimana? Iya, gerobak bakso cuman dibuat apa? Oh, ada fotonya saya. Ada undak-undaknya itu ya? Iya, ada undak-undaknya, berpindah tempat Pak. Kadang di pojok sebelah kiri sekolah, kadang di kanan sekolah, kadang di bawah pohon. Oh, berarti tidak permanen ya pojok bacanya ya? Tidak, memang ada rodanya. Oh, memang ini dia beroda. Ide baru nih, ya. Tebal sekali karena digerakkanlah literasi itu ya. Maka kami bersihkan buku-buku yang ada di perpustakaan,
kami letakkan situ, ditambah lagi kan di sekolah kan karena ada mahasiswa kurikulum merdeka dan mahasiswa PPK Prajabatan. Nah, kami ajak kolaborasi Pak untuk bergantian setiap istirahat. Ayo kita gantian, kita ganti bukunya, kita rolling. Masa pegang saja? Ya sudah, biarkan. Yang penting nanti programnya jalan dan apa ya Pak ya, sesuatu yang kecil lama-lama kan, sesuatu yang sedikit-sedikit lama-lama jadi bukit Pak ya. Benar juga. Harapannya membudaya. Kalaupun cuma dipegang, dibuka, mungkin baru perkenalan. Ya. Ketika itu menjadi sebuah habit juga berjalan. Optimis, optimis dilakukan. Begitu. Itu dari program guru penggerak. Maka tapi sebelumnya belum ada ya? Baca belum ada. Gerobaknya ada Pak, cuman tidak berjalan. Enggak jalan ya? Gerobaknya ada. Gerobaknya itu saya bilang tadi enggak jalan. Sebelum di guru penggerak kan masih bingung itu tadi pintu-pintu belum terbuka. Mau membukanya bingung. Ketika masuk di guru penggerak, berpikirlah kita, program apa ya? Oh ini, yuk jalankan. Kita lap, kita bersihkan, kita gerakkan mahasiswa untuk secara bergantian. Lalu program apa lagi? Seperti Pak Irwanto menggerakkan program ekskul. Sepertinya receh ya Pak ya program ekskul ya, tapi setelah saya sampai di sini, ekstrakurikuler sekolah negeri dan swasta itu berbeda Pak. Berbeda dalam hal yaitu salary-nya. Oke. Salary-nya. Jika sekolah swasta ekstrakurikuler itu menjadi salah satu poin penunjang dalam PPDB, di sana ada ekstra marching band, robotik, apalagi menari, drum band, itu menjadi nilai, itu dapat menjadi masalah. Pengolahannya apa aja? Ya salah satunya tenaga SDM-nya, salary-nya. Benar. Karena semuanya murni dibayar ketika kita habis bulan itu ya, seperti di sekolah sebelumnya akan mendapatkan salary atau fee. Ini akan dibayar ya menunggu dana bos itu cair. Jika 3 bulannya 3 bulan. Nah, kita bayangkan jika dalam 3 bulan guru ekstra nggak dibayar, kan bagaimana? Itu kalau tanpa didasari semangat saya rasakan keperbedaan. Luar biasa, itu nggak bisa jalan ya. Rela berkorban, pengabdian, nggak jalan bener. Maka plus didasari rasa cinta. Jomplangnya salah satunya di situ. Benar. Pengabdian tulus. Kan sulit kita mencari orang-orang yang seperti itu kan. Nah, saya juga yakin Pak Ali ini membuka podcast seperti ini juga kan nggak dapat salary ini dari sekolah. Ini murni dari niat Pak Ali. Saya yakin. Ini murni dari niat Pak Ali karena saya itu suka begini ya. Karena saya berpikir kenapa saya harus membuat ini gitu. Karena kalau saya sharing sama 1-2 orang, itu saya selalu menerima hal yang baru. Plus saya bisa jalankan di sekolah saya. Terus saya bayangkan kalau ini saya serap semua, jadi semua guru-guru dan ini saya abadikan dalam sebuah YouTube. Ini bukan saya aja nih yang menerima ilmunya. Jadi semuanya, bahkan seluruh Indonesia pun bisa menerima idenya Ibu Eka, idenya Pak Irwan, dan mereka bisa berkembang di sekolah masing-masing, benar nggak? Iya. Nah, itu nah. Dan itulah yang memang, karena memang saya suka, didasari saya suka, dan saya ada waktunya, plus kawan-kawan menerima juga, menyediakan waktunya, itu kolaborasi yang sangat-sangat saya sukai. Saya bahagia banget gitu. Kalau guru, yuk kolaborasi gini, yuk kita ngobrol deh. Oke Pak Ali, saya mau, saya senang sekali. Jadi kadang saya punya acara sendiri, saya tunda aja deh, ini seru ini ya kan. Kayak Bu Ika ini kan, tahu keadaan sekolah masing-masing, dan kita harus
Oh bener juga, bagus. Kayak kemarin Pak Irwan juga ngasih misalnya cerita tentang beliau nanti akan nanam, terus nanam apa itu toga ya. Nanti kolaborasi sama Ibu Ade, Ya. ya, membuka pintu. Saya menghubungi Ibu Ade untuk menggali infonya. Ternyata ini akan connect semua. Dan kalau misalnya ini dibiarkan dan tidak terabadikan dalam sebuah misalnya podcast seperti ini, itu akan menguap dan dimanapun kita akan akan selesailah dan dilupakan seperti itu. Benar nggak Bu Ika? Iya, ini iya benar. Ini kan praktik baik, best practice ini harus disebarkan. Ya, bukan dipendam curhat cerita dan orang lain nggak tahu, istilahnya tidak menginspirasi mereka. Maka memang perlu wadah-wadah seperti ini untuk membagikan praktik-praktik baik. Saya selalu pesan kepada mahasiswa PPG prajabatan, dalam jabatan, anak murid saya, rekan-rekan sekerja saya, tempat bekerja itu semuanya sama. Hanya sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang membawa manfaat bagi semuanya. Anggaplah tempat kerjamu ini tidak sebaik tempat kerjanya, tempat kerja mereka. Namun disinilah lahan kita berbagi, lahan kita praktik-praktik baik yang bisa kita lakukan itu ya di sini. Maka karena ini adalah praktik baik, nggak ada salahnya kita share ke media sosial. Nah, sayangnya itu tidak semua orang berpikir itu sama Bu Ika, kayak Bu Ika. Gitu ya. Oh, nanti. Nah, saya ada jawaban itu kalau pernyataan Pak Ali kayak gitu. Iya, karena memang kalau orang-orang yang pikirnya terbuka memang ya langka ya. Mungkin setelah melihat podcast saya sama Bu Ika nanti akan berubah. Dan mau agar yang di media sosial itu adalah yang bermutu dan memang yang menginspirasi. Nah, bukan ingat sekarang anak zaman sekarang kan, coba anak saya sendiri Pak ya, anak saya sendiri itu tiap malam mau dibacain cerita. Tadi malam enggak, pernah tidur duluan. Tapi kemarin malam baca cerita Princess Lola dan sepatu baru. Jadi isinya itu Princess Lola itu tiap kemana-mana mau beli sepatu. Jadi sepatunya udah kayak pelangi, merah, kuning, hijau, abu-abu, pokoknya udah komplit. Ketika dia diajak bapaknya ke tempat perkampungan, ternyata jangankan sepatu, alas kaki aja nggak ada. Dari situ Princess Lola sadar bahwa jika masih ada atau itu kita harusnya mempunyai kontrol diri. Lalu saya tanyakan sama anak saya, apa pesan ceritanya? Tunggu sepatunya rusak baru beli. Nah, kemampuan literasi bukan kemampuannya, pengetahuan literasi itu akan dongeng. Praktik baik yang tanamkan udah jarang anak terima Pak. Ternyata mereka lebih tergantung dengan gadgetnya, dengan YouTube-nya. Mungkin Pak Ali juga merasakan di sekolah. Di YouTube-nya itu udah game semua, di Instagram-nya sudah game semua, tapi literasinya, pengetahuan literasinya kurang. Nah, makanya butuh media sosial seperti ini untuk mengembalikan konvensional, kemampuan literasi lah ya, agar pesan moral dari setiap literasi atau cerita-cerita itu bisa tersampaikan dengan timbul baik, lagi, nggak cuman yang iya Pak, nggak cuman game aja. Anak saya itu yang cowok tuh game terus kan. Nah kalau yang cewek delalahnya senang cerita. Ternyata yaitu pengetahuan mereka akan hal-hal yang tradisional cak zaman kita dulu itu Pak ya, kurang sekali. Maka butuhlah diisi media sosial itu, maksudnya saya itu ya YouTube Kids. Yang cerita-cerita anak, cerita-cerita dongeng, cerita-cerita fabel yang ada pesan moralnya itu semuanya bagus. Coba
kancil, dan siput. Cak mana nak ceritanya? Gimana Bu? Ini cerita Ibu zaman kecil dulu, nak masa nggak tahu di kelas itu. Kayak mana Bu? Ya saya utamanya pesan ke teman-teman yang mengajar, mahasiswa PPK itu, yuk Kak, Dek, panggil biar akrab gitu ya, ngajar itu, nah rekam, masukin ke media sosial. Tidak apa-apa Kak, tidak apa-apa, bagus, itu bagus beneran. Ayo tuh yang ngajar dongeng, pakai boneka bagus itu, masuk ke YouTube. Biar praktik-praktik baik ini masuk dan ditonton anak. Jadi yang ditonton tuh adalah sesuatu yang baik-baik seperti ini kan Pak ya, bukan? Ya kita tahu sendirilah kalau jangan sampai media sosial itu dibanjiri hal negatif, kita punya hal yang baik malah nggak kita sebarin gitu ya. Nggak di-share, begitulah maksud saya. Makanya kita harus perang deh. Mereka banyak, kita pun juga bisa produksi kita juga banyak. Kita harus lebih banyak, bener Pak. Komunitas apa Bu Eka yang selama ini yang ikut KKG ya, KKG atau ada yang lain? Secara nasional ikut? Kalau nasional sekarangnya belum Pak, palingnya baru PGRI. Namun saya di Selek KKG ya ada komunitas guru sekolah minggu itu ya dari gereja, itu menambah ilmu dan iman lah, jadi imbang kan kanan kiri ada yang imbangin. Benar. Hanya itu komunitas saya. Karena kita yakin orang yang besar-besar belum kan saya Pak. Memang orang-orang yang sudah terseleksi ya. Jadi paling tidak, karena memang kalau orang yang nggak punya kemauan bagus, mereka nggak mau masuk komunitas dan mau aktif. Jadi saya kira kalau sudah masuk komunitas, saya kira sudah bagus-bagus lah orangnya, bisa dimanfaatkan untuk menggali ilmu lebih banyak. Enggak. Saya membentuk loh Pak Ali, saya membentuk itu komunitas KKG itu. Karena apa? Dari menggerakkan, iya awalnya nggak ada. Jadi saya nemui K3S saat itu Bu Erwana, ditemani Pak Irwan. Pak Irwan kan ketua KKG PJOK Kecamatan Sako. Pak yuk Kak, kau nih hidup lagi. Yuk ayo ajari yuk ke sana. Saya sama Pak Daus. Akhirnya Bu Erwana menyambut dengan lampu hijau, dihubungi semua kepala sekolah hingga dikirimkanlah dua kandidat saat itu, kedua kandidat. Namun yang menjadi ketua adalah Pak Firdaus. Saya sebagai sekretarisnya. Berjalan saat HGN tadi, HGN ini itu Kecamatan Sako. Memang bukan sekolahnya Pak, memang bukan sekolahnya. Tapi memenangkan juara harapan 1 lomba fotografi, dan khusus Kecamatan Sako itu ada juara pidato diraih oleh Al-Azhar. Gak tahu Pak Ramon kirim nggak ya? Gak tahu juga ya. Kegiatan apa? Halo, Pak Ali? Ya? Kegiatan HGN ini ya? Iya. Ada lomba fotografi 70.000. Pak Ramon masuk kecamatan mana? Sako kah? Kecamatan ini apa, bukan Sako, sampingnya. Oh bukan ya. Iya berarti nggak masuk itu dalam kecamatan Sako. Pak Ali, saya mau cerita gambar itu dong Pak Ali. Boleh saya share ya. Bisa ditampilkan? Boleh iya, siap. Iya. Saya penasaran ini gambar apa ini. Itu gongnya betul. Oke. Gongnya betul itu. Dia kelihatan? Nah, itu ada bangunan itu Pak Ali. Kelihatan? Oke. Atasnya yang ini atas adalah bangunan. Yang bawah. Ini bangunan sekolah Ibu ya? Yang bawah adalah after. Yang bawah adalah after. Atas before, bawah after ya Pak ya. Nah, ini keterkaitan saya di kompetensi yang keempat, manajemen sekolah. Karena saya rasa di kompetensi 1, 2, 3 menggerakkan orang, lalu yang kompetensi 2 itu apa Pak ya, lupa saya. Itu udah ada di dalam diri setiap guru. Nah, ketika di kompetensi 4, memang inilah yang diharapkan, memang diharapkan. Yang saya baru belajar, khususnya saya baru belajar di kompetensi 4 ini. Di manajemen sekolah ini Pak ya. Saya itu
mendampingi kepala sekolah untuk merenovasi gedung ini. Oke, ini bisa Karena cerita apa? gedung apa ini? Kelas, perpus? Ini gedung saat saya datang sudah mangkrak. Ini Oh, kelas, iya saya datang 2019 itu udah mangkrak. padahal besar ya. Mangkrak tidak berfungsi. Iya, ini ukuran kelas 30 30 sampai 35 siswa masuk ini, Pak. Ya, Kalau masuk. sekolah yang 20 siswa itu kan kecil 5 kali 6 kalau nggak salah. Ya, Ini 7 kali 8 ini bisa. oke. Mangkrak. Maka saat datang kepala sekolah baru itu kami berunding di mana Bu? Karena kami itu Pak ya, ruang kepala sekolah dan ruang guru jadi satu ruangan Pak. Oh, Itulah fenomenanya. nggak ada sekatnya? Enggak ada sekat, namun rasanya kurang menjaga privasi kepala sekolah. Nah, kalau ada Karena tamu-tamu kepala di sekolah, situ atau ada ruang? nah di situ juga. Jadi Oh, tamu oke. mau dari LSM, wali siswa, mau dari susu promo atau apapun juga itu di ruang guru dan disaksikan oleh semuanya. Padahal ada hal-hal privasi yang mungkin guru Benar. nggak tahu ya Pak ya. Nah dari situlah saya belajar manajemen sekolah. Nah saya memberikan gimana Bu kalau Ibu rapatkan dulu aja cacaknya. Akhirnya dirapatkan gimana Bapak Ibu kita membuat ruang kepala sekolah. Rasanya mungkin satu kecamatan cuma sekolah saya yang ruang gurunya seperti itu. maka maka kami berinisiatif untuk terjadi kesepakatan bahwa ruang guru yang sekarang menjadi ruang kepala sekolah, kelas saya menjadi ruang guru dan ruang yang di bawah ini menjadi kelas saya. Secara teknis, secara omongan gampang Pak ya. Ya. Oke, secara omongan gampang. Secara finansial ya ternyata tidak gampang. Ya. Ini ngecat banyak ulang ya. Yang mau ini melafon, dalamnya itu melafon, luarnya itu di keramik, di depannya dibuat jalan. Ya. Langit-langit langit-langit itu di tambal sulam Pak. Ya lebih bagus, pintu terlihatnya lebih bersih gitu ya. Ya, pintu diganti, dibuat siring dan di depan ada ini. Juga. Cat ulang kayu, pintu ganti di depan ada ya? Ganti pintu. Pintu ganti, kusen ganti. Itu kusen nggak ganti Pak, cat aja, tapi plafon itu perbaikan luar dalam. Atap juga yang bocor udah diganti, tapi di sebelah sana. Di depan teras itu di keramik, lalu ada jalan menuju ke situ, karena itu becek awalnya, ada akses jalan ke situ, dan di depan itu nanti ada apotek hidup, dan dipasang instalasi listrik. Oke. Nah, Pak Ali Pak Cambang yang kelah duitnya berapa? Oh banyak. Banyak. Lebih dari dan 10. Dan saya baru, iya benar Pak, benar. Lebih dari 10. Kami memang menggunakan dana BOS yang bersama kepala sekolah itu. Saya yang awalnya punya rumah aja saya nggak tahu ya, tukang yang ngurus suami ya. Bahan-bahan saya tahunya ada. Jadi sekarang ngomong sama tukang, nego sama tukang, beli bahan bangunan juga bisa sekarang. Berarti itu dilakukan ketika Halo, Pak. Ketika Ibu Ika jadi guru penggerak CGP kemarin ya? Iya benar. Baru selesai serah kunci minggu kemarin. Maka saya mengangkat ini menjadi RTL manajemen sekolah dalam waktu 1-2 tahun. Itu 1-2 tahun saya buat seperti ini, saya laporkan ke Bu Dina sebagai pengajar praktik, saya membuatnya seperti ini Bu. Oke, nanti laporannya bagaimana? Laporan keuangan jelas, laporan foto jelas, dan hasilnya nanti saya jamin ada. Dari situ berjuang benar, cari tukang. Halo Pak Ali, ya. Masih sambung sama saya Pak? Ya. Pak. Ya siap, lanjut. Dengar ya? Cari tukang,
cari tukang, iya, nego dengan tukang, nota pembelian, karena harus melalui siplah, menghubungi rekanan, berapa cat yang dibeli, berapa pasir yang beli-beli, berapa semen yang dibeli, itu semua dicatat rinci, hari demi hari harus difoto, perbaikan harus ada, jika tidak ada perbaikan. Masih terhubung? Kayaknya ada gangguan ya. Maaf. Oke, oke. Oke, lanjut. Yang tadi Pak ya, Siap. sampai mana tadi ya? Oh iya, Cari tukang? Sampai nyari tukang, nego dengan tukang, lalu beli bahan, cari bahan. Saya jadi tahu kalau semen itu harganya 60.000, merek Garuda. Itu Oke. pasir 1 HS itu Sebelumnya 100 belum ribu. tahu kan? Nggak tahu sama sekali, bener-bener nggak tahu, bener-bener nggak tahu, bener-bener nggak tahu. Harga cat itu 290.000, harga amplas itu 10.000, harga paku itu tahu saya tuh jadi 10.000, Berarti nanti setelah jadi guru penggerak itu bisa jadi developer. Buka toko bangunan. Karena sudah ada pengalaman ya, harga-harga semuanya Iya. sudah ini semua. Gitu. Iya, jadi paling nggak tahu Pak, oh keramik segini, semennya segini. Keramiknya 10 dus ukuran 30 kali 30. Harganya itu 47.000. Beli 10 dus jadi itu setiap harus difoto karena bahan harus diteliti. Jangan sampai ada kelebihan bahan atau kekurangan bahan. Nah, di samping itu daftar hadir tukang juga harus diisi. Laporan pernah sewaktu-waktu itu kepala sekolah nggak hadir dan terjadi masalah kekurangan bahan. Kekurangan bahan, pekerja juga jadi lambat kan Pak. Jadi saya harus ambil keputusan di situ, di mana mengambil keputusan kan diajarin Pak ya di guru penggerak ini ya. Nah, karena waktunya urgent, daripada tukang nganggur, kepala sekolah nggak bisa dihubungi. Saat itu sedang rapat di Hotel Peninsula. Saya ambil tindakan, saya ambil uang kas di luar uang dari uang bangunan. Saya mengeluarkan saat itu untuk hampir 1 untuk handle pintu, untuk cat ulang karena habis pasir itu sekitar 1.300.000. Setelah saya keluarkan, rinciannya jelas, baru ketika kepala sekolah bisa dihubungi, saya hubungi. Bu, saya tadi keluarkan uang ini dari ini. Pertama kan, banyak nian. Kan, sudah siap. Hah, banyak nian? Iya Bu, soalnya itu tengah hari, tukang sudah ada kerja. Sedangkan kita harus cepat. Saya mau minta nego sama tukangnya. Tidak bisa Pak, ini dipakai dulu yang ini. Tidak bisa Bu, nanti hasilnya kurang maksimal. Saya lihatnya memang nggak maksimal ya. Mau kadang tukang juga ngelebih-lebihin Pak. Ada ya Pak ya? Ya. Lanjut ya Pak ya, kadang tukang juga melebih-lebihkan, maka dari situ patokan saya adalah cuma modal berani. Pak, ini kalau catnya satu kaleng lagi, ini akan sisa. Tolong catnya nanti dicatkan ke perpustakaan. Modal berani. Oh iya Bu.
foto jalan depan, ke jalan depan itu yang saya keluarkan uang ini ya. Cukup nggak Pak kalau pasirnya 1 HS? Pak kan pakai mal itu Pak, pakai mal itu ya, ngemal itu kan. Malnya 6 Bu, banyak nian Pak, 4 bae atau 4 bae, 4 dulu. Jadi di mal dulu 2 untuk jalan akses itu Pak. Besoknya Bapak anuin lagi 2, kan jatahnya 2 hari. Jadi bisa mengurangi uang bahan. Tidak diomongin mengurangi uang bahan, cuman ya galak-galak dikit jadinya saya tuh. Banyak nian Pak, 6. 4 baik cukup caknya. Kan 2 hari jatahnya. jadi di sini tuh saya tuh belajarnya tuh berkomunikasi dengan tukang ya di sini. Dan belajar pelit. Harus dihandle. Ya, belajar pelit, belajar berani. Handle pintu. Untuk handle pintu 100 cukup Pak? Nggak dapet kah? Ya udah 200, tapi ini ada sosoknya harus. Pakai nota. Ya, itu. Lalu beli apa kayak grendel itu ya. Itu sekitar 20.000 Pak. Cukup beli 2 aja. Saya kasih 50.000. Mau mintanya 4 pertama. Banyak nian Pak, apa yang digrendelin? Nggak usah, 2 aja cukup. Saya kasih 50.000. Oke, ini 10.000 untuk Bapak beli rokok atau beli apa. Sampai segitunya, jadi saya tuh harus ngomong tukang jadi saat memang ini ya, kalau saya lihat Bu Ika ini dari tempat saat itulah keuntungan kalau bendahara jadi guru penggerak. Benar ya? Modal berani. Modal berani. Iya, jadi salah satu keuntungan sekolah yang jadi guru penggerak itu kalau misalnya di tingkat manajemen itu sangat, saya kira apalagi dikasih kepercayaan dari guru bendahara dan yang lain, itu saya kira keuntungan tersendiri untuk membuat perubahan, apalagi bisa membuat keputusan seberani Ibu Ika itu, karena memang kalau misalnya program-program misalnya dulu biasa itu nggak bisa sampai bangun kayak gitu ya, itu luar biasa perubahan udah nyata benar ya. Dan itu harus berangkat dari sebuah inisiatif, benar Bu Ika ya. Ini bangunan kayaknya nggak digunakan gini-gini, itu harus ada keputusan yang memang luar biasa berani gitu. Dan sekarang udah digunakan ya. Ya kalau nggak dapat dukungan kepala sekolah justru. Tahun depan. Oh, tahun depan. Januari. Sekarang masih proses. Kalau nggak didukung. Sekarang masih ngilangin bau catnya dulu. Okay. Kan masih cat-catan, nanti mau mindah kursi, mau mindah mejanya dulu. Tapi semuanya itu nggak akan terlaksana tanpa dukungan kepala sekolah. Benar. Karena kepala sekolah mendukung, maka jalan kita pun lempeng. Mau dimarah juga caknya kan, kepala sekolah kalau udah mendukung kan marahnya kan tidak perlu banyak kan. Ya. Karena perubahannya memang udah kelihatan bener lah. Saya setuju sekali kalau misalnya semua program didukung kepala sekolah tuh oke lah. Meskipun guru-guru lain kadang juga ada yang dukung, ada yang enggak. Itu juga senasib dengan saya juga. Kalau yang kontra tuh di mana-mana ada kan, kata Pak Ali. Ya udahlah, nanti juga capek deh sendiri. Karena memang ya saya juga belajar dari kawan-kawan kemarin yang sudah kita ngobrol. Memang intinya kalau misalnya yaitu kita harus komunikasi yang baik. Kadang mereka tuh nggak dukung karena memang yang pertama memang saya menyalahkan diri saya sendiri, mungkin nggak komunikasi. Terus yang kedua mereka memang nggak tahu manfaat. Karena kan manusia kadang kalau misalnya dia mau berbuat itu kalau manfaatnya lebih besar mereka akan berbuat. Ya kecuali kalau apalagi manfaatnya uang. Itu langsung pada rebutan gitu ya. Oke, saya pengen nanya nih. Setelah proses yang panjang itu, yang bukan keputusan hebat, saya kira kalau menurut saya hebat lah ya. Punya keputusan, bisa berbuat, bisa ngeluarin uang, membuat perubahan bangunan seperti itu tidak sembarang orang bisa melakukan kalau misalnya memang tidak manajemen sendiri gitu. Apa yang Ibu rasakan setelah membuat perubahan kayak gitu? Nah, ya tentunya ada kepuasan tersendiri, benar-benar bukan karena ini tuntutan dari program guru penggerak, bukan semata-mata
tuntutan dari program guru penggerak RTL 1 sampai 2 tahun itu bukan. Tapi karena memang keprihatinan, lebih keprihatinan aja, di mana kami itu satu meja bisa 3 guru. Di mana kalau guru waktunya istirahat itu kan memang istirahatnya guru itu adalah di ruang guru kan Pak ya. Jam-jam kosong kan maunya di ruang guru, kita memang acara bebas lah, ngoreksi atau tidur-tiduran di atas di sambil dengar lagu, nonton, itu tuh kami nggak bisa merasakan itu. Oke. Jadi ada semacam, saya prihatin, kepala sekolah juga lebih prihatin. Kepala sekolah tidak nyaman jika harus ada tamu tapi diketahui orang. Karena itu kan ada privasi-privasi yang kami nggak. Nah, berangkat dari sinilah ingin ada perubahan kecil berdampak besar bagi sekali sekolah. Dan agar ada, saya yakin guru-guru perubahan hawa. Ya. Iya, ya. Mereka harapan kita Pak. Kok bisa ya Bu Ika punya ide kayak gitu ya? Ini inspirasi dari mana itu? Ya, mereka ikut guru penggerak tuh angkatan selanjutnya. Kalau ide itu sama-sama Pak, cuman kan solusi yang dicari, solusinya kan kita butuh kesepakatan. Kalau ide dari saya saja nanti takutnya nggak jalan ya. Disetujui semuanya. Ide dari kepala sekolah juga nanti nggak jalan. Nah, kita makanya itu butuh kolaborasi, kesepakatan. Ketika dirapatkan mau seperti ini, oke, kita jalan. Berangkat dari keprihatinan aja, maka kayaknya receh Pak ya, tapi ini penting bagi kami. Oh, penting. Saya menganggap ini hal yang hebat ya, yang hebat sekali. Karena sekolah negeri ada seorang guru yang buat perubahan yang memang nyata-nyata bisa dilihat gitu. Dan pasti nanti juga akan dirasakan, karena memang kalau itu tidak datang dari ilham dan keprihatinan mendalam, itu orang nggak akan tergerak untuk melakukan hal itu gitu. Bayangkan saja kalau misalnya teman-teman kita ada 20 akan misalnya, seperti itu terus. Benar, ada 20 kawan misalnya, di situ sudah ada benar-benar ada bangunan, kok nggak ada satupun ada inisiatif gitu. Kalau misalnya bukan orang-orang yang hebat, itu nggak akan muncul kayak gitu ya Ibu Ika. Ibu Ika, saya ingin deh untuk penutup dari podcast yang seru ini, saya pinginnya panjang sekali kita bahas proyek Bu Ika ya, karena memang keasikan itu. Saya takutnya nanti ganggu healingnya Ibu Ika sore ini. Untuk penutup deh ya, bukan kata terakhir, kata penutup deh. Apa sih yang Ibu Ika ingin katakan kepada kawan-kawan guru-guru semua dari semangat dan juga inspirasi yang selama ini didapatkan? Silakan Bu Ika. Ya, saya cuman satu dari apa yang saya ingat kata almarhum bapak saya itu ya, pokoknya satu aja. Manusia bermanfaat, manusia sebaik-baiknya adalah manusia yang mendatangkan manfaat kurang lain ya bagi setiap umat. Tanpa pilih-pilih. Benar. Iya, tanpa berpikir keuntungan, tanpa berpikir apa yang bisa didapatkan itu ya. Iya, manfaat itu harus didatangkan untuk semuanya, tanpa memandang suku, agama, ras. Pokoknya kita mendatangkan manfaat. Kalau belum bisa memberikan bantuan, paling kita bermanfaat bagi semua. Terima kasih Bu Ika. Saya tarik panjang ini. Saya belajar banyak ya. Harus memang membuat perubahan itu memang ya hal yang mudah-mudah sulit, tapi memang kadang sulit perubahan mudah. Perubahan yang anggap kita remeh-remeh kadang dampaknya lebih besar, tapi kadang kita buat proyek yang besar sekali kadang nggak jalan itu. Akhirnya memang saya mengambil mengambil sebuah titik bahwa ide itu harus dari hati lah, benar nggak sih? Benar dari hati, pengen buat perubahan, dan nanti akan berkelanjutannya juga akan sesuai dengan hati. Jangan sampai saya pengen jadi yang gede, akhirnya udah jadi
mau jadi apa lagi, dia bingung gitu, karena konsep dari awalnya juga sudah salah gitu ya. Terima kasih Bu Ika ya. Terima kasih luar biasa. Saya ingin nanti kalau ada proyek baru lagi kita ngobrol lagi deh. Top market deh, mantap luar biasa. Ya. Oke, terima kasih selamat sore, selamat healing sore ini. Salam buat keluarga. Saya mohon maaf sama Ibu Ika sama keluarga karena memang mengganggu waktunya sampai 1 jam lebih. Nggak apa-apa Pak Ali, senang kok saya berbagi. Saya Senin bersama Bu Dina, Selasa bersama Bu Dewi dosen. Senin Bu Dina PP ya, Selasa Bu Dewi dosen Unsri, Rabu bersama Bu Leni dosen Unsri juga, itu Zoom Daljab. Kamis bersama Inspektorat, kasih surprise. Jumat bersama Pak Ali. Ini mah jadwalnya udah padat bener ya. Mantap. Sabtu saya lokakarya. Iya kebetulan aja pas Sabtu minggu ini padat Pak. Sabtu lokakarya terakhir ya. Lokakarya, iya. Ya. Terima kasih Bu Ika. Salam guru penggerak, sekolah penggerak Indonesia Maju. Jangan pantang menyerah, berjuang di perubahan kita ya. Amin. Tergerak, bergerak, selamat menggerakkan. Guru-guru semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.